Gaji 5 juta, kosan 600 ribu, nabung berapa sih bagusnya? Halo semua, aku Dia, dan hari ini kita akan ngebahas tentang budgeting gaji 5 juta di Kota Denpasar. Dengan kosan 600 ribu, enaknya nabung di berapa ya? Kita langsung aja ke pos-posnya. Jadi yang pertama, karena kakaknya itu tinggal di Kota Denpasar dan itu ngekos, tentu saja pos yang pertama adalah kos. Untuk kos di sini kita cadangkan sesuai dengan informasi kakaknya sebelum yang info ke aku itu di 600 ribu. Kita langsung taruh ya 600 ribu untuk kos-kosan. Kemudian tentunya ada biaya listrik yaitu 50 ribu. Menurut kakaknya itu sebulan rata-rata sih di 50 ribu aja. Oh bagus ya, enak ya, maksudnya nggak sampai 100 ribu. Oke, kita taruh di listrik itu sebesar 50 ribu. Kakaknya nggak ada cicilan, tapi tentu aja tetap punya kewajiban kepada orang tua. Jadi di sini aku taruh untuk pos orang tua sebesar 300 ribu rupiah. Kak, 5 juta kok orang tua cuma 300 ribu rupiah. Oke, tenang. Walaupun untuk orang tuanya 300 ribu rupiah, tapi kita akan taruh pos terbesarnya itu di tabungan agar nanti jika memang di rumah butuh biaya mendesak atau mendadak ada dananya. Oke? Lanjut aja ke pos selanjutnya yaitu makan dan jajan. Karena kakaknya di sini laki-laki, kebetulan nggak merokok, tapi juga nggak pakai skincare ya kan. Maksudnya nggak kayak perempuan lah skincare-nya kompleks ya kan. Di sini aku tetap cadangkan jajannya agak besar ya, 1.500.000 rupiah. Kenapa aku taruh di angka yang cukup besar? Aku nggak tahu beban kerja kakaknya seperti apa. Kadang laki-laki itu porsi makannya lebih daripada perempuan. Jadi kadang dari porsi makan, dari seringnya makan itu beda. Karena laki-laki yang nggak merokok biasanya suka nyemil ya. Yang aku tahu kayak gitu. Jadi aku taruh di 1,5 juta per bulan. Jadi estimasi itu di Kota Denpasar bisa makan dan jajan sehari 50 ribu. Aku rasa itu udah enough, itu udah cukup. Nah, di sini juga di jajan ini bisa dihitung kalau lagi nongkrong sama teman, lagi minum-minum, atau lagi ngopi-ngopi. Jadi bisa gunakan uang jajan 1.500.000 ini untuk nge-cover semua ya, termasuk makan, termasuk jajan. Jadi kita gabungin aja. Karena biasanya laki-laki itu nggak pinter ya yang namanya ngatur uang kayak, oh uang makanku 30 ribu, uang jajanku segini. Nggak, mereka tuh nggak pinter. Jadi maksudnya mereka itu pikirannya itu kompleks. Jadi kalau cuma buat mikirin uang jajan itu nggak punya waktu gitu. Jadi lebih gampang 50 ribu sehari udah pakpok gitu. Mau habis mau enggak ya silakan. Tinggal disimpan kalau emang enggak habis, kalau seandainya kan ada janji mau hangout sama teman atau yang lainnya itu bisa ke cover. Oke? Lanjut yaitu bensin. Kakaknya sempat bilang ke aku kalau jarak tempuhnya itu nggak jauh, sekitar 8 menitan. Jadi aku cadangkan bensin 300 ribu rupiah termasuk untuk pulang kampung ya. Jadi cukuplah harusnya. Dan yang selanjutnya adalah pulsa. Lagi dan lagi pulsa di sini aku taruh di 100 ribu. Aku udah sering jelasin karena itu harga rata-rata provider biasanya ya. Kemudian bulanan. Nah, mentang-mentang laki-laki nggak pakai bulanan, pakai dong ya. Walaupun nggak sebesar perempuan untuk budgeting skincare, laki-laki itu masih butuh kayak sabun, pasta gigi. Kalau memang nge-laundry ya butuh nge-laundry. Kalau memang nyuci ya butuh deterjen, butuh sampo dan teman-temannya. Di sini aku cadangkan sebesar 300 ribu rupiah untuk segala kebutuhan itu ya. Mulai dari sabun-sabunan, terus mulai dari cucian, mau cuci laundry, mau cuci sendiri ya terserah. Kemudian ganti oli dan servis. Kakaknya motornya NMAX kebetulan infonya kemarin. Nah, NMAX sekali ganti oli itu 100 ribu up ya. Kebetulan sekarang aku udah pakai NMAX juga. Aku juga sempat shock kemarin dari aku pakai Scoopy yang oli 65 ribu atau 85 ribu udah maksimal banget ya. Itu kena oli 105. Tapi gak apa-apa, it's rock karena kilometernya juga per 3.000 kalau nggak salah ya, per 3.000 itu baru ganti oli lagi dan bagiku itu nggak masalah sih. Tapi di sini pencadangannya aku taruh di 200.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya ini yang nggak pernah aku bahas sebelumnya di budgeting sebelumnya. Kenapa? Karena menurutku ini yang nomor sekian, kalian penuhi dulu kebutuhan kalian, baru kalian ambil ini. Tapi kalau kalian udah bisa memenuhi kebutuhan kalian, yang ini nih pos penting sebenarnya teman-teman, yaitu jaminan kesehatan. Mau itu bentuk asuransi, mau itu bentuk BPJS. Tapi di sini aku taruh di BPJS ya, karena nggak semua orang percaya sama produk asuransi dan aku juga tidak merekomendasikan asuransi apapun ya. Aku bukan marketing asuransi, bukan. Tapi kalau kalian punya asuransi yang terpercaya, bagus, alangkah baiknya kalian punya asuransi. Lebih muda umur kalian, biasanya unitnya lebih murah teman-teman. Karena aku dulu pernah pakai
Sekarang sih enggak ya. Nah, kalau memang kalian nggak mau pakai asuransi yang unitnya nggak mahal, kalian bisa pakai BPJS. Di sini aku budgetin BPJS sebesar 150.000. Sorry, 150.000 ini aku nggak tahu pasti kelasnya di kelas mana ya, tapi kayaknya kelas 2, kelas 1 itu bisa dapat 150.000. Tapi kalau seandainya di perusahaan kalian sudah ada BPJS, itu bagus. Oke, itu bagus, jadi kalian bisa alokasikan 150 ini masuk ke tabungan kalian. Tapi kalau memang enggak, gunakanlah 150.000 ini untuk membeli jaminan kesehatan seperti BPJS. Selanjutnya adalah tabungan. Nah, ini nih yang jadi fokusnya. Gajinya 5 juta, nggak ada cicilan, bisa nabung berapa? Bisa nabung di 1.500.000. Lah kak, yang kemarin 4,5 punya cicilan 1 juta, dia nabung 500. Sama dong sama yang ini, sama yang gaji 5 juta. Nah, ini versi yang dimana kalian jajannya agak lebih tinggi. Karena kan laki-laki ya, suka nongkrong, mungkin kumpul sama teman. Tapi kalau memang nggak kepake itu uang jajannya, itu bisa masuk ke pos tabungan lagi. Nambah lagi tabungannya. Seumpama cuma dipakai 1 juta yang sebulan. It's okay, 500 ribunya silakan masukkan ke tabungan. Tidak ada yang mengatakan kalian harus habisin 1.500.000 setiap bulan untuk makan kalian. Nggak ada loh ya. Ini hanya budgeting. Kalau kalian bisa mengurangi dari budgetnya, itu bagus. Asal jangan over budget. Itu aja. Oke? Itu pos-pos yang bisa aku bagikan, dan sekali lagi pos-pos ini adalah acuan atau bentuk maksimum yang boleh kalian keluarkan. Tapi kalau kalian bisa keluarkan lebih sedikit daripada budgetingnya, itu bagus, malah kalian bisa nabung lebih banyak. Terus kalau udah banyak tabungan mau buat apa? Nanti aku akan buatin video kenapa kalian harus menabung, terus utang dulu apa tabungan dulu, nabung atau investasi dulu. Itu akan aku bahas di video lainnya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.